Peringatan Orang Kudus tanggal 29 November, Beato Dionysius Nativitate. Dibaptis, nama baptis Beato Dionysius Nativitate adalah Pierre Berthelot. Lahir di kota Honfleur, Prancis, 12 Desember 1600. Ayahnya seorang dokter dan nakoda kapal. Ibunya bernama Florine Morin, seorang aristokrat Prancis yang harum namanya. Semua adiknya, Francois, Jean, André, Geoffin, dan Louis, menjadi pelaut seperti ayahnya. Pierre sendiri semenjak kecil 12 tahun telah mengikuti ayahnya mengarungi lautan luas. Ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut ulung. Selain darah pelaut, juga mewarisi hidup keagamaan yang kuat dari ayahnya. Ini tercermin dalam kerendahan hatinya, kekuatan iman, kemurnian, kesediaan berkorban. Pierre muda bekerja pada perusahaan dagang Prancis. Dalam rangka tugas dagang, ia berlayar sampai ke Banten, Indonesia. Tetapi kapalnya dibakar oleh saudagar-saudagar Belanda dari kongsi dagang VOC. Berkat pengalamannya mengarungi lautan, ia sangat pandai menggambarkan peta laut dan memberikan petunjuk jalan. Pierre kemudian bekerja pada Angkatan Laut Portugis di Goa, India. Namun ia senantiasa tidak puas dengan pekerjaan itu. Ada keresahan yang senantiasa mengusik hatinya. Ia selalu merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Ketika usia 35 tahun, tidak menghalangi dorongan hatinya untuk hidup membiara. Ia diterima di biara Karmel, namanya diubah menjadi Dionysius Nativitate. Sekalipun ia sudah menjalani hidup membiara, namun ia masih beberapa kali menyumbangkan keahliannya kepada pemerintah, baik dengan menggambarkan peta maupun mengangkat senjata membuyarkan blokade di Goa yang dilancarkan oleh armada Belanda. Di biara Karmel itulah Dionysius bertemu dengan Bruder Redemptus Cruz yang bertugas sebagai penjaga pintu biara, koster, penerima tamu, dan pengajar anak-anak. Tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti sultan, dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu, tabisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditabiskan menjadi imam tahun 1637 oleh Insinyur Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan isinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Misi ini dipimpin oleh Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta. Para anggota misi yang lainnya adalah Pater Tentara Dionysius, Bruder Redemptus, Don Lodovico da Sousa, 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi, dan 60 orang awak kapal. Mereka berlabuh di Ole-Ole, kini kota raja, dan disambut dengan ramah. Tetapi keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa orang Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ini ditangkap, dipenjara, disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk dalam penjara dalam keadaan sangat menyedihkan. Beberapa orang di antara mereka meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan mereka. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberikan mereka hiburan. Akhirnya di pesisir pantai tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati, bukan karena kebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Pater Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawanya ke tangan para algojo, mereka semua berdoa, dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya dibunuh satu persatu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius.
namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga mereka menghunuskan kelewang dan tombak, akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala algojo mengirim utusan kepada Sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius lalu berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan, dan permintaannya dikabulkan. Seorang algojo yang adalah seorang Kristen Malaka yang murtad mengangkat gada dan mengayunkannya dengan keras ke kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang memisahkan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetapi segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut dan tengah laut senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dian, Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa India. Pater Dionysius A. Nativity dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus Cruz pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Setiap martir adalah persembahan bagi gereja. Beato Dionysius A. Nativitate, doakanlah kami.